Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia di program Ya Bunaya. Waktu berbuka juga sudah tinggal beberapa saat lagi ya. Anda pasti tentunya sudah mempersiapkan menu berbuka puasa hari ini sangat istimewa. Ditemani dengan saya bersama saya maksud saya di program Ya Bunaya, dan tetap bersama Ustadz Edi Suheri sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya juga mengingatkan kepada Anda pemirsa bisa menyaksikan program Ya Bunaya ini melalui streaming di salamtv.info atau silakan bisa masuk ke akun YouTube, silakan Anda searching saja Salam TV Streaming. Dan kita akan melanjutkan Ustadz tadi perbincangan yang terpotong mengenai metode. Tadi sempat Ustadz sudah sampaikan sedikit masalah metode, bagaimana cara penyampaian edukasi ini sendiri kepada anak. Nah, kalau saya boleh bertanya dulu nih Ustadz, kira-kira apakah ada kotak-kotak tertentu, misalnya umur anak sekian metodenya seperti ini, anak sekian metode edukasi seperti ini gitu kira-kira Ustadz? Iya, kalau terkait dengan ilmu ya, ini tentu saja terkait juga dengan bagaimana cara orang tua mengkomunikasikan pengetahuan itu. Kita kan pernah mengatakan khatibun nas ala qudri uqulihim. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, isinya, kontennya itu memang harus disesuaikan dengan kemampuan akal untuk menerima itu. Kemampuan dirinya untuk menangkap pengetahuan komunikasi yang kita sampaikan kepadanya. Tetapi pada pola yang kedua, ya, pada pola di mana kita memberikan contoh lewat perilaku, saya pikir kata orang, ya kita melakukan seperti air yang mengalir saja. Jadi tanpa sesuatu yang dibuat-buat, artinya seperti apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita, diajar oleh Nabi kepada kita, yang kita baca di dalam sunnah, atau seperti apa konteksnya Nabi berpuasa, seperti itu pula kita melakukannya dan mencontohkan itu kepada anak kita. Contohnya ketika kita memahami bahwa tartil Quran, membaca Al-Quran, itu merupakan sebuah amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, maka itu kita lakukan di depan anak kita. Dan memang harus kita perlihatkan. Kan ada juga ketika anak bertanya sama orang tuanya, Abi, apa Abi nggak baca Quran? Emangnya baca Quran harus ditunjuk-tunjukkan sama kamu? Nah ini kurang tepat ucapan seperti ini. Memang setiap amalan dalam keluarga, ya, orang tua harus secara terang-terangan menunjukkan itu kepada anaknya. Nah, untuk apa? Agar anak bisa melihat langsung bahwa ini anakku merupakan amal yang utama di dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi kita. Bersodakoh terang-terangan, ke masjid terang-terangan, melaksanakan tarawih terang-terangan, supaya anak melihat langsung contohnya gitu. Karena kita memang telah menyebutkan bahwa orang tua itu adalah guru pertama bagi anak. Jadi anak berperilaku seperti apa yang dia dengar, melakukan sebuah amal seperti apa yang dilihat dari orang tuanya. Seperti itu. Artinya Ustadz ini tidak ada pengkotak-kotakan khusus umur berapa ya. Ini yang pasti adalah tuntutan orang tuanya sendiri, tanggung jawab orang tuanya sendiri bagaimana memberikan contoh, karena itu yang paling efektif gitu ya. Contoh saja umpamanya ketika berbuka puasa ya. Kita kan berbuka puasa pernah membaca, mendengar dari Ustadz umpamanya bahwa Nabi itu berbuka dengan kurma umpamanya. Nah seperti apa praktek orang tua? Kan ada praktek di kebanyakan rumah tangga muslimin itu sebelum berbuka sudah penuh dulu. Sudah penuh dulu piringnya dengan nasi, dengan sayur, dengan ikan, segala macam. Begitu berbuka itu yang dulu dimakannya. Nah kita memberikan contoh kepada anak. Anakku apa yang dilakukan oleh Nabi? Seperti umpamanya Nabi memakan kurma, apa yang disebut dengan rutop umpamanya, kurma basah. Itu yang dimakan. Nah kita boleh tambahkan dengan sebuah penjelasan. Kenapa Nabi memakan kurma itu? Karena kalau dalam penjelasan Al-Imam Al-Hakim itu disebutkan bahwa kurma itu dapat menyegarkan kembali tubuh kita yang dilemahkan saat kita melaksanakan ibadah puasa. Seperti itu. Jadi sebagai pengembali energi lah ya. Seperti itu. Baik, pemirsa Ya Bunaya,
artinya untuk pertanyaan mengenai metode edukasi bagaimana untuk mengajarkan anak ya berpuasa dalam keluarga, ini yang penting adalah bagaimana orang tua memberikan contoh praktik langsung. Iya. Bagaimana anak yang tadinya bisa menyaksikan langsung apa yang dilakukan orang tuanya yang baik, itulah yang akan anak juga ikuti begitu ya Ustadz ya. Dan pemirsa, seperti yang tadi saya sebutkan, kita juga akan mengundang atau menghadirkan seorang tamu. Nah ini ada kaitannya pastinya dengan tema kita kali ini. Kita juga akan banyak bertanya dengan tamu yang akan hadir ke studio kita saat ini. Langsung saja kita panggil tamu kita. Ini ada Bapak Pomo ya. Iya. Baik, kita undang saja Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngobrol. Ya, Pak Pak. Deddy Sueri. Silakan Pak, duduk Pak. Iya, Bapak Pomo. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih kelihatan masih kuat semangat ya Pak ya untuk puasanya ya. Tinggal beberapa saat lagi kita akan masuk waktu berbuka Pak. Pak Pomo maksud saya, maaf. Ini kita membahas perbincangan mengenai seputar Ramadan di dalam sebuah keluarga. Ya, tadi kita juga sudah tanya sama Ustadz mengenai edukasi seperti apa Pak yang akan kita sampaikan kepada anak agar bisa menjalankan ibadah puasa. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan metodenya, begitu ya Pak Pomo. Pak, kalau saya boleh tahu, kira-kira Bapak, sedikit saya mau tanya dulu ya Pak ya, mengenai latar belakang Bapak. Ini Bapak sudah berkeluarga, sudah punya anak Pak? Sudah. Sudah ya. Anaknya sudah umur berapa saja Pak? Ya, anak saya 3, yang besar sudah 24 tahun, Ya. yang nomor 2 sudah 21 tahun, dan yang nomor 3 20 tahun. Oke, artinya ini masih tinggal dalam satu keluarga atau Masih ada yang tinggal- sudah menikah Pak? Sudah ada yang menikah 1 orang, dan yang 2 di asrama, salah satunya yang kecil di Asunah. Saya Oke, Asunah, tinggal oke. Asunah. Baik, Pak Pomo, kalau kita masuk ke perbincangan kita hari ini Pak mengenai bagaimana mendidik anak dalam keluarga untuk menjalankan puasa. Bapak kira-kira Pak, kalau saya boleh tahu pengalaman Bapak ketika mengajarkan puasa kepada anaknya seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim yang kami hormati, kami muliakan. Jadi memang sebagai orang tua tidak begitu banyak cara-cara saya dalam mendidik anak, terutama karena sudah memang panduan kita sebagai seorang muslim, rujukan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apakah Bapak ketika mengajarkan anak itu puasa, apakah dengan langsung menyampaikan ini loh puasa seperti ini, manfaatnya seperti ini, atau dibiarkan saja Pak mereka belajar sendiri puasa begitu Pak? Jadi seperti yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz Deddy Sueri, memang sesungguhnya kan puasa itu sudah diajarkan 14 abad yang lalu. Jadi buat anak-anak itu memang kita kenalkan sebagai orang tua, kita puasa sehingga anak-anak ketika memang masih kecil mencontoh kita. Sudah itu ketika dia memang usia 10 tahun kita lebih ajarkan bahwa memang puasa itu baik buat anak, baik buat kehidupan kita dan kesehatan. Insya Allah anak Bapak ini semua cowok, pria maksud saya, atau ada campur pria wanita? Ya, anak-anak saya 2 wanita, 1 cowok. Artinya 1 laki-laki. ketika menjalankan puasa insya Allah sampai sekarang Pak selalu full begitu Pak? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik Ustadz, kira-kira Ustadz tadi kalau Pak Pomo punya metode sendiri ketika puasa pertama diberikan contoh dulu, setelah umur 10 tahun baru disampaikan edukasi. Kira-kira itu sebenarnya sah-sah saja ya Ustadz ya? Iya. Kalau sebenarnya kan sejak kecil ya, sejak kecil. Tetapi mungkin ada juga orang tua yang tidak secara teknis keilmuan menyampaikan atau mengedukasi anak tentang hal-hal yang terkait puasa Ramadan ini. Maksud saya teknis keilmuan, anak duduk umpamanya diajarkan ini hadisnya, itu bagus ya, itu bagus. Tetapi memang sebagian orang tua itu tidak melakukan hal yang demikian. Ya, mungkin bisa sebabnya karena kekurangan pengetahuan ya. Ya, kekurangan pengetahuan sehingga orang tua tidak bisa menyampaikan secara teknis melalui verbalnya, melalui lisannya. Tetapi kalau kita lihat memang
edukasi yang paling efektif adalah dengan memberikan contoh. Baik. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Pomo tadi itu benar ya, bahwa beliau mengedukasi anaknya lewat perbuatan-perbuatan, umpamanya seperti jam berapa harus sahur, seperti Nabi menyebutkan bahwa sahur yang bagus itu kan ditakhirkan gitu ya. Artinya mendekati pada masuknya waktu sholat subuh. Itu kan batas daripada makan dan minum kita. Itu dicontohkan oleh beliau, itu bagus. Kemudian bagaimana mengisi hari-hari, waktu-waktu di dalam bulan Ramadan seperti tartil Quran, contoh yang efektif sekali. Bersodakoh, kemudian berangkat ke masjid, dan itu dilihat oleh anak. Malam umpamanya tarawih, nanti malam setelah tarawih membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Baik, Ustadz, ini menarik sekali Ustadz. Kalau kita lihat antara perbedaan zaman sekarang dengan zaman dahulu, mungkin ada kaitannya dengan metode tadi Ustadz. Anak zaman sekarang itu tidak bisa kalau misalkan kita langsung memberikan ceramah begini-begini gitu tentang puasa. Malah memang lebih efektifnya adalah melalui contoh. Kalau zaman dulu mungkin ada, mungkin bisa Pak Pomo mungkin menceritakan dulu Pak, waktu Bapak masih kecil, orang tua bagaimana Pak mengajarkan ketika Bapak akan berpuasa begitu Pak? Baik, namun sebelum menjawab pertanyaan itu, saya teringat disampaikan sesungguhnya kita makan sahur itu kan di akhir waktu. Namun pengalaman kadang-kadang yang terjadi itu kan karena kita di akhir waktu sampai hajan pun masih makan. Bagaimana itu Ustaz? Ya, kalau seandainya ada hadis yang terkait dengan itu, ketika Umar setelah adzan dia masih dalam keadaan sahur. Ya, kata Rasulullah selesaikan. Nabi SAW itu menyuruh Umar untuk menyelesaikan itu. Tetapi jangan yang tidak boleh waktu telah habis kita nambah lagi gitu. Berarti yang di piring itu tetap dihabiskan? Itu dihabiskan, diselesaikan gitu. Jadi yang di piring dihabiskan, minum juga dihabiskan? Iya. Baik, tadi Pak, pertanyaan saya tadi Pak, pengalaman Bapak ketika Bapak menerapkan edukasi pendidikan kepada anak soal puasa, kemudian ketika Bapak dulu seperti apa dengan orang tua begitu Pak? Apakah Bapak juga sama yang Bapak terima dan yang Bapak terapkan kepada anak Bapak sekarang? Jadi memang sedikit tidak jauh beda orang tua ketika saya belajar puasa dengan ketika saya mengajari puasa kepada anak. Hanya saja memang saya merasakan kalau orang-orang tua dulu tidak begitu mengutamakan bahwa sesungguhnya waktu sahur itu di akhir waktu. Sehingga orang-orang tua dulu mengajak makan sahur kami ini sebagai waktu itu anak-anak cepat. Gitu. Jam 3 umpamanya ya. Jam 3 karena sudah dia suruh sahur, tidur masih nyenyak, masih enak. Gitu. Sehingga memang perubahan-perubahan itu memang kita alami karena memang juga kita terus belajar kan, sehingga memang waktu makan sahur itu disunahkan dan sangat dianjurkan di akhir waktu. Jadi, artinya berarti di sini Bapak langsung dapat langsung menerapkan contohnya dalam situasi sahur ya Pak ya. Karena ada perbedaan zaman dulu, zaman sekarang seperti apa menerapkan contohnya dalam pelaksanaan sahur di dalam beda puasa. Baik, kita ke Ustadz Edi lagi Ustadz. Ini masalah kaitannya dengan tema kita kali ini. Kira-kira dalam keluarga ini perlu tidak ada jurnal khusus yang dibuat untuk pelaksanaan Ramadan ini dalam keluarga Ustadz? Saya lihat memang mungkin jurnal yang dimaksud ini semacam catatan ya, catatan aktivitas ya. Sebagai bahan evaluasi saya pikir penting, ya sebagai bahan evaluasi itu perlu. Kita contoh ya, melihat contoh ini sering dilakukan di sekolah-sekolah ya, di sekolah-sekolah. Jadi biasanya ketika sebelum libur Ramadan atau katakanlah beberapa hari sebelum Ramadan itu guru-guru agama terutama tentu memang ini kebijakan sekolah. Itu membagikan semacam buku mutabaah lah, buku catatan, buku kontrol ibadah untuk anak-anak. Jadi di situ berisikan sholat 5 waktu, kemudian ada sholat sunnahnya atau apa saja yang dilakukan oleh seorang anak. Nah, dalam upaya untuk memberikan motivasi ya kepada anak, ini saya rasa bagus ya. Ini bagus. Karena satu sisi sifat kita kan, salah satu sifat kita secara fitri, kita ini termasuk manusia yang senang dipuji ya. Dan pujian itu juga
sesuatu yang sangat efektif untuk memberikan dorongan kepada anak untuk bisa belajar lebih baik, beribadah lebih baik. Contoh saja lah, umpamanya tahap-tahap awal bisa saja ketika anak dia tarawih, dia sholat tarawih, itu bisa jadi khawatir besok gurunya melihat catatan, nak kamu kok nggak tarawih semalam? Kenapa ibu guru, bapak guru di sekolah itu tahu? Karena ketika dilihat tidak ada ini catatan tarawihnya ini. Dia malu gitu. Maka bisa jadi awalnya karena takut ditegur, malu, disampaikan, ditanya oleh guru, mau berbohong, takut dosa, tidak berbohong, malu gitu. Nah, sebagai pembelajaran awal ini penting. Walaupun demikian, orang tua, guru harus tetap bisa menanamkan kepada anak bahwa ibadah yang kita lakukan itu haruslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dalam usaha untuk memperdengarkan kepada orang lain dan tidak pula untuk membangga-banggakan ibadah itu. Jadi ketika orang tua melihat buku catatan, jurnal, guru melihat catatan dan jurnal itu, kamu bagus ya nak ya, semalam kamu berpuasa. Apa yang biasanya secara psikologis kita rasakan? Bahagia. Bangga gitu ya. Nah, walaupun besok kita terpikir, ini buka puasalah, anak-anak namanya, buka puasalah. Tapi karena kita teringat, wah ini nanti bakal ditanya nih sama ibu guru. Nak, kamu puasa apa enggak? Mau berbohong takut dosa, enggak dibilang malu kita. Dibilang tidak berpuasa, kita malu sama teman. Puasa dah. Jadi itu dorongannya gitu. Saya pikir bagus lah untuk motivasi ya. Baik. Ya pemirsa, artinya memang tadi menurut Ustadz ini perlu ya dan bagus, baik untuk dibuatkan jurnal begitu di keluarga tentang bagaimana perkembangan pelaksanaan Ramadan sendiri bentuk anak. Dan saya masih ada penasaran dengan Ustadz Edi dan Pak Pomo mengenai jurnal ini. Ada yang ingin saya tanyakan kepada dua narasumber kita atau dua tamu kita hari ini. Namun kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah jeda berikut kami akan kembali tetap di program kesayangan kita, Ya Bunaya. Oh